Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam program Renungan Pagi, di mana pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita lebih jauh, mari kita tunduk kepala, kita menghampiri Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu buat kami pagi ini, karena Tuhan boleh memberkati kami dengan tubuh yang kuat, sehat, bahkan jiwa dan roh yang diberkati oleh Tuhan, sehingga memungkinkan kami untuk ada di hari ini dalam menjalani semua aktivitas kami. Oleh sebab itu kami perlu tuntunan firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu ini akan menjadi penolong dalam hidup kami, dan kami boleh benar-benar menikmati kasih Tuhan di dalam kami menjalani aktivitas kami di hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membaca bersama-sama dari Titus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh di dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan Allah Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya ajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu judul keteladanan hidup Kristiani. Keteladanan hidup Kristiani. Saudara, tahukah saudara bahwa ajaran itu sangat mempengaruhi tingkah laku hidup manusia. Ajaran yang benar kemungkinan akan membentuk pribadi yang baik. Tapi sebaliknya, jika ajaran itu tidak benar, maka peluang terbesar akan menciptakan pribadi yang bermasalah. Saudara,
Rasul Paulus memberikan peringatan yang tegas bahwa sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa berbuat baik kepada orang lain. Saudara, memang tidak mudah menjalani hidup sebagai pribadi yang menjadi teladan. Tetapi saudara-saudara, kalau di dalam hidup kita berdiam prinsip-prinsip firman di dalam hati kita, telah ditanamkan dasar-dasar kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya keteladanan itu akan pasti nampak di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu pada kesempatan ini saya ingin bagikan beberapa hal. Yang pertama, firman Tuhan berkata, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Saudara, maksud yang jelas dari ayat ini ialah bahwa laki-laki yang tua itu harus menjadi teladan bagi semua orang dalam hal mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, tanpa saudara minum anggur yang memabukkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, saudara bisa baca dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 2 ayat 11, di mana istilah ini dipakai untuk gembala dan wanita, istilah sederhana. Di sini didefinisikan dalam kitab Perjanjian Baru, ya, yaitu dengan berpantang anggur. Ya, perhatikan di sini. Kata ini bermula mengandung arti berpantangan dengan alkohol. Ya. Hidup sederhana adalah hal mendasar, terhormat, saudara, bijaksana, dan akhirnya sehat dalam iman. Kasih dan ketekunan, saudara, artinya jika kita berpengharapan kita dapat bertekun, ya, dan itu merupakan wujud nyata dari pengharapan kita kepada Tuhan. Yang kedua, dikatakan di dalam firman Tuhan tadi bahwa perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Allah mempunyai rencana yang khusus bagi wanita dalam hubungannya dengan keluarga, rumah tangga, dan tentu keibuan. Keinginan Allah bagi seorang istri dan ibu ialah supaya perhatian dan pengabdiannya difokuskan pada keluarganya. Rumah tangga, suami, anak-anak
harus merupakan pusat dunia seorang ibu. Inilah cara yang ditetapkan secara ilahi bagi ibu-ibu agar dapat memenuhi rencana Allah bagi kehidupan mereka dan keluarga mereka. Mengasihi suami dan anak-anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kendati pun hal ini bukanlah hal yang mudah, tetapi saudara, sekali lagi saya ingin katakan bahwa dasar dari semua itu ketika kita memiliki firman itu, ketika ajaran kebenaran Allah itu ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seorang suami bekerja mencari nafkah, ya, jauh dari anak-anak karena keadaan ekonomi, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang istri yang boleh dikatakan sebagai istri teladan, dia tidak membiarkan dirinya berpangku tangan, tetapi dia akan mengaktifkan dirinya dalam berbagai hal agar membuat kehidupan rumah tangganya, menjadikan suami dan anak-anaknya akan hidup tenang bersama dalam satu keluarga yang penuh dengan sukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kalau kita perhatikan bersama-sama dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, di sana kita bisa melihat bersama-sama dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Di sana firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Saudara, perhatikan dari firman Tuhan ini. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mampu menjalani hidup kita sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman, maka saudara, Tuhan pun tidak akan berdiam. Dia akan menolong hidup kita, memberkati kehidupan kita, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Menjadi teladan dalam kehidupan kekristenan kita adalah merupakan hal yang sangat penting, dan itu adalah ajaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita belajar untuk menjadi pribadi yang dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Bila dia seorang suami, menjadi teladan untuk istri dan anak-anaknya, menjadi teladan bagi lingkungan di mana dia bekerja, menjadi teladan bagi semua orang. Sebagai istri, dia juga bisa harus menjadi teladan bagi suami dan anak-anaknya, dan juga dalam komunitasnya di mana dia berada. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali untuk kita. Dan
ketika kita hidup menjadi teladan yang baik, maka nama Tuhan yang akan dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi hidup saya dan saudara. Kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita untuk bisa menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Tuhan berkati. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kebenaran firman-Mu boleh Engkau berikan bagi kami untuk mendasari semua aktivitas kami di hari ini. Jadikan kami teladan-Mu Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang dapat berdampak bagi orang lain, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, di tempat pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada, supaya melaluinya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama-Mu terus dipuji, ditinggikan, dimasyurkan di seluruh penjuru bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.